Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wika Dwi Rahayu dengan NIM 20060024, program studi ekonomi pembangunan. Di sini saya akan mempresentasikan materi pertemuan 12, yaitu mengenai teori perdagangan internasional dan strategi pembangunan. Baiklah, langsung saja masuk pada poin yang pertama, yaitu 12.1, globalisasi perekonomian, suatu pengantar. Globalisasi menjadi salah satu kata yang sering dipakai dalam diskusi pembangunan, perdagangan, dan ekonomi politik internasional. Seperti yang diindikasikan oleh kata itu sendiri, globalisasi adalah proses yang membuat perekonomian berbagai negara di dunia semakin menyatu, mengarah ke perekonomian global, dan akhir-akhir ini kebijakan ekonomi global. Bagi sejumlah orang, istilah globalisasi menyaratkan peluang bisnis yang menarik, pertumbuhan pengetahuan dan inovasi yang lebih cepat, dan transfer pengetahuan ke negara berkembang yang mendorong pertumbuhan yang lebih cepat, atau prospek sebuah dunia yang terlalu bergantung satu sama lain sehingga mereka enggan untuk saling berperang. Untuk beberapa hal globalisasi mungkin gabungan dari semua ini. Selanjutnya yaitu poin 12.2, perdagangan internasional, beberapa isu penting. Selain masalah ketergantungan ekspor, banyak negara-negara berkembang yang juga bergantung, biasanya dalam tingkat yang lebih besar pada impor bahan baku, mesin-mesin, barang-barang modal, barang produsen intermediate, serta produk-produk konsumen guna menggerakkan ekspansi industri mereka dan memuaskan konsumsi masyarakat yang semakin meningkat di sana. Bagi mayoritas negara berkembang, permintaan impor tersebut melampaui kapasitas mereka dalam menghasilkan pendapatan yang cukup dari penjualan ekspor selama pasca Perang Dunia II. Hal ini telah mengakibatkan defisit kronis pada posisi neraca pembayaran dibandingkan dengan negara lain di dunia. Jika defisit seperti ini terjadi pada pos transaksi berjalan, dikompensasikan dalam neraca pembayaran dengan surplus pada pos transaksi modal. Beban utang dan pelunasan investasi dan pinjaman internasional terdahulu seringkali menjadi semakin besar. Di sejumlah negara berkembang, defisit parah pada pos transaksi berjalan dari modal telah mengakibatkan merosotnya cadangan moneter internasional. Selanjutnya yaitu subpoin dari 12.2, yaitu 5 pertanyaan dasar mengenai perdagangan dan pembangunan. Yang pertama yaitu bagaimana cara pandangan internasional mempengaruhi tingkat struktur dan karakter pertumbuhan ekonomi. 2. Bagaimana cara perdagangan mengubah distribusi pendapatan dan kekayaan dalam suatu negara dan di antara berbagai negara. 3. Dalam kondisi apa perdagangan dapat membantu suatu negara mencapai tujuan pembangunannya. 4. Dapatkah negara berkembang secara mandiri menentukan seberapa banyak perdagangan yang dilakukannya atau produk dan jasa apa yang dijualnya. 5. Mengingat adanya pengalaman masa lalu dan penilaian prospektif, apakah sebaiknya negara berkembang menerapkan kebijakan yang berorientasi keluar. Subpoin 12.2 selanjutnya yaitu arti penting ekspor bagi berbagai negara berkembang. Negara-negara berkembang biasanya lebih bergantung pada perdagangan daripada negara-negara maju. Sementara negara-negara besar memang kurang bergantung pada perdagangan dibandingkan negara-negara kecil. Pada ukuran apapun, negara-negara berkembang cenderung mendedikasikan pangsa output mereka yang lebih besar dalam bentuk ekspor barang ketimbang negara maju. Kita lihat bahwa negara berkembang berukuran besar seperti Brazil dan India yang tadinya memiliki perekonomian yang sangat tertutup dalam hal pendapatan nasional cenderung
tidak terlalu bergantung pada perdagangan internasional jika dibandingkan dengan negara-negara berkembang lainnya yang relatif kecil. Subpoin 12.2 selanjutnya yaitu elastisitas permintaan dan instabilitas pendapatan ekspor. Kebanyakan peneliti statistik mengenai pola-pola permintaan dunia untuk kelompok komoditas yang berbeda mengungkapkan bahwa elastisitas pendapatan terhadap permintaan untuk produk primer relatif rendah. Presentasi kenaikan permintaan atas produk pertanian primer oleh para importir akan naik dalam jumlah yang lebih kecil daripada presentasi kenaikan GNI mereka. Namun untuk bahan bakar, bahan baku tertentu, dan bahan manufaktur, elastisitas pendapatan relatif tinggi. Sebagai contoh, diperkirakan 1% peningkatan pendapatan negara maju akan meningkatkan permintaan impor bahan pangan mereka 0,6% dan bahan baku pertanian seperti karet dan minyak sayur sebesar 0,5%. Namun akan meningkatkan impor barang manufaktur sebesar 1,9%. Konsekuensinya, ketika pendapatan meningkat di negara kaya, permintaan mereka terhadap bahan pangan, produk pangan, dan bahan baku dari negara berkembang meningkat secara lamban, sedangkan permintaan atas produk-produk manufaktur itu meningkat relatif cepat. Subpoin selanjutnya yaitu nilai tukar perdagangan hipotesis Preble-Singer. Para ekonomi memiliki suatu nama khusus untuk menyebut hubungan antara rasio antar harga dari suatu unit ekspor tertentu dan satu unit impor tertentu. Istilah tersebut adalah nilai tukar perdagangan komoditas. Lanjut ke poin berikutnya yaitu 12.3 teori tradisional tentang perdagangan internasional. Fenomena transaksi dan pertukaran adalah komponen dasar kegiatan manusia di seluruh dunia, bahkan di desa-desa paling terpencil di pelosok Afrika. Orang-orang secara berkala bertemu di pasar untuk bertukar barang, entah dengan menggunakan uang atau dengan barang lain melalui transaksi barter sederhana. Sebuah transaksi adalah pertukaran antara dua hal, sesuatu diberikan untuk mendapatkan sesuatu yang lain. Lanjut kepada subpoin 12.3 yaitu keunggulan komparatif. Keunggulan komparatif adalah produksi suatu komoditas pada biaya peluang atau oportunitas yang lebih rendah dibandingkan dengan komoditas alternatif yang dapat diproduksi. Sedangkan komoditas absolut yaitu produksi suatu komoditas dengan sejumlah sumber daya real yang sama seperti produsen lain, tetapi dengan biaya unit absolut yang lebih rendah. Fenomena perbedaan keunggulan komparatif inilah yang memicu perdagangan yang saling bermanfaat bahkan bagi mitra dagang yang paling timpang. Subpoin selanjutnya yaitu anugerah faktor relatif dan spesialisasi internasional. Model neoklasik. Teori keunggulan komparatif klasik mengenai perdagangan bebas merupakan model statis yang sangat didasarkan pada suatu variabel faktor produksi dengan pendekatan spesialisasi utuh untuk menunjukkan keuntungan dari perdagangan. Berbeda dengan model tenaga kerja klasik di mana perdagangan muncul karena adanya produktivitas tenaga kerja yang tetap tetapi beragam bagi beragam komoditas di berbagai negara. Model anugerah faktor neoklasik tidak mengasumsikan adanya perbedaan intern dalam produktivitas tenaga kerja. Subpoin selanjutnya yaitu teori perdagangan dan pembangunan, argumen tradisional. Kita dapat merangkum jawaban teoritis atas 5 pertanyaan dasar mengenai perdagangan dan pembangunan yang berasal dari model perdagangan neoklasik. Yang pertama yaitu perdagangan merupakan perangsang pertumbuhan ekonomi di setiap negara. Perdagangan memperbesar kapasitas konsumsi suatu negara, meningkatkan output dunia, serta menyajikan akses ke sumber daya yang langka dan pasar dunia yang tanpanya negara-negara miskin tidak akan mampu mengalami pertumbuhan. Yang kedua, perdagangan cenderung mendorong kesetaraan internasional dan domestik dengan cara menyetarakan harga faktor, meningkatkan pendapatan real
negara-negara yang berkembang serta membuat penggunaan anugerah. 3. Perdagangan membantu negara-negara mencapai pembangunan dengan mempromosikan dan memberikan manfaat bagi sektor-sektor ekonomi di mana negara individu memiliki keunggulan komparatif. 4. Dalam dunia perdagangan bebas, harga dan biaya produksi internasional akan menentukan seberapa banyak suatu negara sebaiknya melakukan perdagangan dalam rangka memaksimalkan kesejahteraan nasionalnya. 5. Untuk meningkatkan pertumbuhan dan pembangunan diperlukan kebijakan internasional yang berorientasi keluar. Dalam semua kasus, kemandirian yang didasarkan pada isolasi sebagian atau menyeluruh dianggap kurang baik secara ekonomi untuk berpartisipasi dalam dunia perdagangan bebas tanpa batas. Selanjutnya yaitu poin 12.4, kritik terhadap teori perdagangan bebas tradisional dalam konteks pengalaman negara berkembang. Kesimpulan yang dapat ditarik dari teori tradisional tentang perdagangan internasional dilandaskan pada sejumlah asumsi implisit maupun eksplisit yang dalam banyak hal seringkali bertentangan dengan kenyataan yang ada dalam hubungan ekonomi internasional saat ini. Hal ini bukannya bermaksud menyangkal berbagai manfaat potensial yang terkandung dalam dunia dengan perdagangan bebas, tetapi mengenali bahwa dunia real diwarnai oleh proteksionisme nasional, kebijakan harga internasional yang tidak kompetitif, dan kegagalan pasar lainnya. Selanjutnya yaitu subpoin dari poin 12.4 mengenai teknologi yang bersifat tetap dan tersedia secara bebas serta kedaulatan konsumen. Seperti halnya sumber daya modal, tumbuh dengan cepat dan disebarkan untuk memaksimalkan pengembalian bagi para pemiliknya di seluruh dunia. Perubahan teknologi yang pesat juga sangat mempengaruhi hubungan perdagangan dunia. Salah satu contoh yang paling jelas dari dampak perubahan teknologi di negara maju terhadap pendapatan ekspor negara-negara berkembang adalah pengembangan produk substitusi sintetis bagi banyak produk primer tradisional. Subpoin selanjutnya yaitu mobilitas faktor internal, persaingan sempurna, dan ketidakpastian. Skala hasil yang semakin meningkat, persaingan tidak sempurna, dan isu-isu dalam spesialisasi. Teori perdagangan internasional mengasumsikan bahwa negara telah siap menyesuaikan struktur ekonominya terhadap perubahan yang dipengaruhi harga dan pasar dunia. Pergerakan di sepanjang kurva batas kemungkinan produksi melibatkan realokasi sumber daya dari satu sektor industri ke sektor lainnya. Mungkin mudah dilakukan di atas kertas, namun menurut argumen strukturalis, realokasi demikian sangat sulit dalam praktiknya. Hal ini terutama berlaku bagi negara berkembang, di mana struktur produksi seringkali kaku dan pergerakan faktor produksi terbatas. Contoh paling jelasnya adalah perkebunan dan pertanian komersial berskala kecil. Dalam perekonomian yang perlahan menjadi bergantung pada sejumlah kecil ekspor produk primer, seluruh infrastruktur ekonomi dan sosial mungkin diarahkan untuk memfasilitasi pergerakan barang dari lokasi produksi ke lokasi penyimpanan dan pengapalan untuk diekspor ke pasar luar negeri. Poin selanjutnya yaitu adanya kiprah pemerintah dalam hubungan perdagangan. Pemerintah juga berperan kuat dalam keberhasilan pembangunan yang pesat. Keberhasilan ekspor spektakuler seperti yang dialami Korea Selatan tidak pelak lagi berasal dari jasa dan bantuan pemerintah untuk mendorong industri berorientasi ekspor. Pemerintah seringkali merupakan pelaku yang secara aktif mempengaruhi dalam ruang lingkup kebijakan industri. Perdagangan yang seimbang adalah situasi di mana nilai ekspor dan nilai impor suatu negara seimbang. Subpoin selanjutnya yaitu keuntungan perdagangan bagi penduduk suatu negara.
Kantong ekonomi adalah wilayah kecil dengan perekonomian yang maju di mana daerah-daerah di sekitarnya kurang mengalami kemajuan. Subpoin berikutnya yaitu beberapa kesimpulan mengenai perdagangan dan strategi pembangunan ekonomi. Berkenaan dengan tingkat, struktur, dan karakter pertumbuhan ekonomi, kita bisa menyimpulkan bahwa perdagangan dapat menjadi stimulus penting bagi pertumbuhan ekonomi yang pesat. Hal ini telah ditunjukkan oleh keberhasilan yang dialami oleh Cina, Malaysia, Thailand, Brazil, Chili, Taiwan, Singapura, dan Korea Selatan selama kurun setengah abad terakhir. Akses ke negara-negara maju dapat memberikan stimulus pendayagunaan yang lebih besar atas sumber daya manusia dan modal yang sebelumnya tidak termanfaatkan secara optimal. Pendapatan valuta asing yang bertambah melalui kinerja ekspor yang lebih baik juga memberikan sarana yang diperlukan sehingga negara berkembang dapat menambah sumber daya fisik dan keuangannya yang langka. Ketika peluang perdagangan yang menguntungkan muncul, perdagangan luar negeri dapat merangsang pertumbuhan ekonomi agregat. Pendapatan valuta asing adalah jumlah total seluruh penerimaan dalam mata uang asing dikurangi pengeluaran selama 1 tahun fiskal. Selanjutnya yaitu poin 12.5, strategi perdagangan tradisional bagi pembangunan. Promosi ekspor versus substitusi impor. Cara tradisional dalam menangani persoalan kompleks mengenai kebijakan perdagangan bagi pembangunan berfokus pada kebijakan spesifik dalam konteks strategi yang lebih luas untuk berorientasi keluar atau ke dalam. Kebijakan pembangunan berorientasi keluar mendorong bukan hanya perdagangan bebas melainkan juga pergerakan bebas dari modal, pekerja, perusahaan, dan pelajar. Sedangkan kebijakan pembangunan berorientasi ke dalam menekankan perlunya suatu negara untuk membentuk pola pembangunan mereka sendiri dan menentukan nasib sendiri. Hal ini berarti membuat kebijakan untuk mendorong belajar sambil melakukan ala negara tersebut dalam sektor manufaktur dan pengembangan teknologi yang dirasa cocok dengan anugerah sumber daya negara yang bersangkutan. Subpoin selanjutnya yaitu peluasan ekspor produk manufaktur. Ekspansi ekspor produk manufaktur telah dipicu oleh keberhasilan spektakuler negara-negara seperti Korea Selatan, Singapura, Hong Kong, Taiwan, dan Cina. Sebagai contoh, selama beberapa dasawarsa, ekspor total Taiwan tumbuh lebih dari 20% setiap tahunnya, dan ekspor Korea Selatan bahkan lebih tinggi lagi. Dalam kedua kasus ini, pertumbuhan ekspor tersebut didominasi oleh produk manufaktur yang berkontribusi pada lebih dari 80% pendapatan valuta asing kedua negara itu. Subpoin selanjutnya itu substitusi impor. Berorientasi ke dalam tetapi masih berorientasi keluar. Dengan mengamati pasar dunia yang melemah atas produksi primer, mereka akan menganut keyakinan telah diterima secara luas akan keajaiban industrialisasi dan hipotesis progresisme. Negara-negara berkembang beralih pada strategi substitusi impor dalam bentuk pengembangan industri perkotaan pada beberapa dasawarsa pasca Perang Dunia II. Beberapa negara masih mengikuti strategi ini atas alasan ekonomi dan politik, meskipun tekanan dari WTO, IMF, dan Bank Dunia menghadirkan biaya peluang yang tinggi untuk melanjutkan upaya ini. Subpoin selanjutnya yaitu nilai tukar valuta asing, pengendalian nilai tukar, dan keputusan devaluasi. Nilai tukar resmi suatu negara merupakan harga di mana bank sentral bersedia untuk mentransaksikan mata uang lokalnya untuk ditukarkan dengan mata uang lainnya. Nilai tukar resmi tidak sepenuhnya ditentukan pada atau mendekati harga
equilibrium ekonomi dari pertukaran falas, yakni tingkat di mana permintaan domestik atas suatu mata uang atau valuta asing seperti dolar akan sama dengan penawarannya tanpa ada regulasi atau intervensi pemerintah. Subpoin selanjutnya yaitu optimis dan pesimis perdagangan, merangkum perdebatan lama. Argumentasi optimis perdagangan. Optimis perdagangan cenderung tidak mengutamakan peran pemerintah internasional dalam menentukan keuntungan perdagangan. Justru mereka berfokus pada hubungan antara kebijakan perdagangan, kinerja ekspor, dan pertumbuhan ekonomi. Mereka berpendapat bahwa liberalisasi perdagangan menghasilkan pertumbuhan ekspor dan ekonomi yang pesat karena perdagangan bebas memberikan sejumlah manfaat. Selanjutnya yaitu poin 12.6, pendekatan strategi industrialisasi terhadap kebijakan ekspor. Pendekatan strategi industrialisasi merupakan pandangan yang berorientasi keluar dan optimistis mengenai pembangunan yang didorong oleh ekspor, tetapi masih memandang penting peran aktif pemerintah dalam mempengaruhi jenis dan prioritas ekspor ketika suatu negara ingin memproduksi lebih banyak produk canggih sehingga memberikan nilai tambah. Dengan demikian, pertanyaannya adalah mengapa strategi industrialisasi yang berorientasi ekspor menjadi penting? Tentu saja bagi negara kecil, salah satu alasannya adalah untuk menjamin adanya pasar dengan ukuran yang mencukupi. Selanjutnya yaitu poin 12.7, perdagangan selatan-selatan dan integrasi ekonomi. Integrasi ekonomi, teori dan praktik. Perdagangan selatan-selatan hampir mencerminkan sepertiga dari seluruh ekspor negara-negara berkembang. Ekspor ke Cina telah memberikan peluang penting belakangan ini bagi sebagian negara berkembang. Banyak dari ekonom pembangunan awal seperti peraih Nobel menyatakan bahwa negara-negara berkembang sebaiknya mengarahkan perdagangan mereka ke satu sama lain. Salah satu varian dari hipotesis perdagangan selatan-selatan adalah bahwa negara-negara berkembang sebaiknya melakukan lebih dari sekedar perdagangan yang lebih besar satu sama lain dan beralih pada integrasi ekonomi. Integrasi ekonomi terjadi ketika sejumlah negara dalam wilayah yang sama bergabung untuk uni ekonomi atau blok perdagangan regional dengan menciptakan hambatan tarif terhadap produk-produk dari negara non-anggota sembari membebaskan perdagangan antar anggota. Subpoin selanjutnya yaitu blok perdagangan regional dan globalisasi perdagangan. Banyak anggota Uni Eropa menggunakan mata uang tunggal euro yang membutuhkan koordinasi moneter yang ketat dan pada gilirannya menciptakan entitas ekonomi terbesar di dunia. Dua blok perdagangan utama kini berdiri di Amerika Latin, Argentina, Brazil, Paraguay, dan Uruguay. Pada tahun 1994 membuka kesepakatan suatu zona perdagangan bebas yang disebut sebagai Southern Common Market, dengan dikenal juga dengan nama Mercosur. Prospek bagi kerjasama selatan-selatan. Meskipun peluang untuk meraup manfaat dari solidaritas antar negara berkembang telah membaik dalam beberapa aspek, prospeknya masih belum jelas. Pada satu sisi, negara-negara berkembang terkemuka tidak pernah memiliki daya tawar tinggi dan dalam dewan pembuat kebijakan perekonomian global. Selanjutnya yaitu poin 12.8, kebijakan perdagangan negara-negara maju, perlunya reformasi dan resistensi terhadap tekanan proteksionis baru. Jelas bahwa hambatan utama bagi ekspansi ekspor baik produk primer maupun manufaktur adalah berbagai hambatan perdagangan yang diciptakan oleh negara-negara maju terhadap ekspor komoditas utama dari negara berkembang. Tanpa adanya integrasi ekonomi atau bahkan tanpa dukungan atas upaya ini, prospek ekspansi perdagangan dan pendapatan valuta asing masa depan sangat bergantung pada kebijakan domestik dan internasional dari negara-negara maju.
Kebijakan ekonomi dan perdagangan negara-negara maju merupakan yang terpenting dari sudut pandang pendapatan valuta asing negara berkembang di masa depan dalam 3 bidang utama: hambatan tarif dan non-tarif terhadap ekspor mereka, bantuan penyesuaian bagi pekerja yang mengalami pemutusan kerja di industri negara maju yang terkena imbas dari akses ekspor. Dampak keseluruhan dari hambatan tarif, kuota, dan non-tarif yang dikenakan negara maju adalah menurunkan harga efektif yang diterima oleh negara berkembang atas ekspor mereka, mengurangi kuantitas ekspor, dan mengurangi pendapatan valuta asing. Meskipun beban yang dikenakan negara-negara maju pada ekspor produk primer dan sekunder bervariasi antar komoditas, diperkirakan bahwa dampak neto akibat hambatan perdagangan terhadap keseluruhan produk telah menurunkan pendapatan valuta asing seluruh negara berkembang lebih dari 100 miliar per tahun 2000. Baiklah, sekian hasil presentasi saya mengenai materi bab 12, yaitu teori perdagangan internasional dan strategi pembangunan. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.